Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu Qasimah Imam Al-Baihaqi? Di sini mata pelajaran kita bahasa Inggris sampai pada halaman 25. Nah, di sini ada grammar. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada verb 1. Nah, di sini ada verb sama meaning, ini artinya. Nah, ini ada kotak selanjutnya verb 1, terus ada verb sama s. Nah, lanjut di sini ada verb 1, ada get. Verbnya ini verb 1 juga, cuma ditambahin s, yaitu gets, dan artinya mendapatkan. Kemudian yang kedua makes membuat. Kemudian takes mengambil. Have has punya. Go goes pergi. Watches menonton. Sweeps menyapu. Studies belajar. Cleans membersihkan. Nah, ini adalah verb 1-nya. Ini verb 1 juga, cuma dipakein s. Nah, ini artinya. Nah, lanjut ke sini ada verb 1. Di sini verb 1-nya itu ada I, artinya saya atau aku, you kamu, we kita, they mereka. Kalau plural itu biasanya nih, kalau plural itu lebih dari satu orang. Nah, kalau verb ditambahin s itu ada he, she, it, and singular. Kalau he artinya dia laki-laki, she dia perempuan. Kalau it atau singular itu biasanya untuk satu orang. Kalau objek sama komplement atau keterangan ini biasanya nih, ini ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini pengertiannya ada di sini. Nah, yang A, verb 1 itu digunakan untuk kata kerja yang didahului subjek I, you, we, they atau plural, yaitu lebih dari satu orang. Nah, kemudian kalau verb 1 sama, cuma ditambahin s-nya di belakang. Biasanya ini digunakan untuk kata kerja yang didahului subjek he, she, it atau singular. Nah, di singular itu satu orang. Jadi cuma satu, nggak lebih, nggak banyak. Karena kalau lebih itu makanya ini plural. Nah, kemudian kalau objek atau C itu komplement atau keterangan, itu biasanya cuma buat keterangan di belakangnya. Nah, kemudian di sini yang D, kata yang digunakan setelah subjek antara lain adalah ini usually, artinya biasanya. Always artinya selalu. Kemudian di sini sometimes artinya kadang-kadang, often artinya jarang, never artinya tidak pernah. Nah, selanjutnya example di sini contoh. Aku biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Di sini I usually get up at 5 o'clock in the morning. Artinya aku biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nah, inilah contoh kalau menggunakan verb 1 plus s and object and subjeknya di keterangannya. Nah, kemudian di sini ada example. Example itu contoh. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada 5 nomor. Nah, di sini ada pilihan. Sini pilihannya ada get, ada gets. Bedanya ini verb 1. Ini verb 1 cuma ada s-nya. Nah, kita pilih ini verb ini itu masuknya dia yang mana? Ini atau ini? Nah, coba Ibu perjelas lagi. Number 1. Di sini nomor 1, I titik-titik in the morning. Saya titik-titik, sini kan artinya bangun. Nah, kita pilih I itu masuknya di mana? Bisa lihat di sini. Oh ya, ternyata I itu verb 1 nggak pakai s, maka di sini nomor 1 kita boleh giniin aja. Tapi kalau mau nulis di sini nggak apa-apa, boleh langsung get up seperti itu. Nah, selanjutnya number 2 di sini she titik-titik in the morning. Dia bangun pagi hari. Nah, kita pilih she itu yang ini verb 1 atau verb 1 pakai s. Lihat lagi di sini. Nah, tuh berarti dia pakai s. Berarti di sini tinggal pakainya yang ini.
Nah, kemudian lihat lagi number 3. Nah, di sini my friends. Ingat, my friends artinya temanku. Dan dilihat lagi di sini ada S. S ini berarti menunjukkan temannya itu banyak. Nah, berarti kamu lihat dia masuknya kemana? Apakah ke he atau she? Enggak, karena she itu dia perempuannya cuma satu. Sedangkan di sini banyak, temannya banyak, maka dia masuknya ke they, yaitu mereka. Maka verb 1 atau dia itu masuknya di sini plural, lebih dari satu orang, maka dia tidak pakai s. Nomor 3. Nah, kemudian selanjutnya number 4. Mr. Hans in the morning. Tinggal dipilih dia masuknya kemana. Nah, lihat lagi ke nomor 4. Mr. Hans itu Bapak Hans, berarti masuknya ini di he, yaitu dia laki-laki. He itu berarti pakai s, maka di sini number 4 isinya ini. Nah, setelah itu lanjut number 5. My sister in the morning. Saudara perempuan saya pagi hari. Maka yang cocok, ingat my sister itu berarti saudara perempuan saya atau kakak saya, berarti masuknya di she. Berarti pakai s. Number 5 jawabannya gets up. Nah, ini contohnya. Kemudian setelah melihat contoh ini dan penjelasan dari ibu, kamu tinggal mengisi, dilihat di bawah ada exercise atau latihan. Nah, di sini juga sama, ada verb 1 dan ada s-nya, tinggal dipilihnya. Kemudian lanjut. Nah, nih. Nomor 2 sampai 10-nya. Lihat di sininya ya nih, lihat dia masuknya ke yang verb 1 atau verb 1 tapi pakai s, tinggal dipilih aja. Nah, setelah diisi ini dilengkap, lanjut ke encouragement step 1. Nah, di sini ibu akan membacakan dulu ya. Ibu agak lebih perjelas. Today is Monday. We usually have a flag ceremony on Monday. We have it from 7 o'clock until 7:15. After having a flag ceremony, we have a mathematics as our second subject with Mr. Dani. The school break is at 9 o'clock until 9:30. The short subject is history. Then we have a school break again at 11 o'clock. The last subject is English. We love English because it is fun and interesting. We school finish at 12:30. Nah, ini adalah teks di step 1. Di sini ibu akan mengartikan today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. We usually have a flag ceremony on Monday. Kami biasanya melakukan upacara bendera pada hari Senin. We have it from 7 o'clock. Kami mulai ini maksudnya mulai upacara bendera jam 7 tepat, until 7:45. Until itu sampai 7:45, jam 8 kurang seperempat. After having a flag ceremony, setelah upacara bendera, we have a mathematics. Di sini kami mempunyai pelajaran matematik. Nah, kemudian as our second subject with Mr. Dani. Pada pelajaran kedua dengan Bapak Dani. Tapi kalau disambung artinya ini sampai sini. Jadi kami memiliki mata pelajaran matematika pada jam kedua kami dengan Bapak Dani. Nah, kemudian
The school break, sekolah istirahat, is at 9 o'clock, yaitu pada jam 9 tepat. Until, sampai, 9:30, sampai jam setengah 9. Jadi istirahatnya cuma 30 menit. Kemudian, the short subject is history. Pelajaran ketiga, mata pelajaran ketiga. Jadi ini agak terbalik ya artinya karena bahasa Inggris seperti itu. Mata pelajaran ketiga adalah sejarah. Then we have a school break again at 11 o'clock. Kemudian sekolah kita ini istirahat lagi pada jam 11 tepat. Nah, kemudian the last subject, mata pelajaran terakhir, last ini terakhir, is English, yaitu bahasa Inggris. We love English, kami menyukai bahasa Inggris. Because, karena it is fun, itu sangat menyenangkan, and interesting, dan sangat menarik. The school finishes, sekolah selesai at 12:30, pada jam 11:30. Nah, ini arti dari step 1. Setelah itu di sini ada step 2, find the meaning of difficult word. Temukan arti kata yang sulit berikut ini. Sekarang Ibu akan mengartikan. Number 1, usually, artinya di sini kamu bisa tulis biasanya. Number 2, flag ceremony, artinya upacara bendera. Lanjut. Di sini di atas number 3, until artinya sampai. Kemudian second artinya kedua. Number 5 is subject. Subject itu mata pelajaran. Sini kamu tulis mata pelajaran. Kemudian number 6 is short, yaitu ketiga. Nah, kemudian number 7 is then. Then itu kemudian 8, last itu artinya terakhir. Ingat ya, then itu artinya kemudian, last terakhir, 9 fun menyenangkan, interesting menarik. Setelah kamu tulis artinya, lanjut ada step 3, answer the following question. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, number 1 Ibu baca, nanti kan Ibu artiin, kamu tinggal isi di rumah. What day is it today? Hari apa sekarang? Nah, ini ngelihat di contoh di sini step 1. Today is, hari ini adalah, lihat di sini masuknya yang mana. Kemudian number 2, what time do they have a school break? Nah, di sini pada pukul berapa mereka memiliki istirahat? Nah, kemudian jawabannya they have a school break at. Nah, mereka memiliki istirahat sekolah pada jam berapa? Kemudian di sini number 3, how long do they have a flag ceremony? Nah, berapa lama mereka melakukan upacara bendera? Bisa dihitung. Nah, di sini ya bisa dilihat. Nah, dari jam 7 tepat sampai until a quarter to 8, sampai jam 8 kurang 1/4. Bisa dihitung berapa jaraknya. Kemudian number 4, what time do they have mathematics subject? Nah, jadi pada pukul berapa mereka memiliki pelajaran atau mulai pelajaran matematika? Jadi pada jam berapa tepatnya gitu ya waktunya. Nah, kemudian number 5, what time do they go home? Pukul berapa mereka pulang atau kembali ke rumah? Bisa dilihat di sini. Jadi isiannya cuma step 3 and step 1 yang exercise ini. Nomor 1-nya di bawah, selanjutnya ada di sini. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu pelajaran bahasa Inggris. Ibu harap kamu mengerti dan bisa belajar di rumah. Tetap semangat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.